Ini sudah dibahas semuanya ya. Mungkin pertanyaan yang sudah berulang. Ya, saya sudah terangkan tadi bahwa kalau misalnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa kalimat ini dia hakikatnya secara lugawiyah. Dan ulama yang satu tidak, ini hakikat urfiyah. Dan satunya lagi berkata hakikat apa? Syariah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama dilihat dalilnya masing-masing. Iya. Kalau memang dia hakikat syariah, maka hakikat syariah lebih didahulukan dari hakikat apa? Urfiyah dan lugawiyah. Kalau memang dia benar hakikat urfiyah, maka hakikat urfiyah lebih didahulukan daripada hakikat apa? Hakikat lugawiyah. Ya, hakikat lugawiyah itu terakhir. Ya. Karena itu tadi saya beri contoh tentang safar. Apakah ada jarak safar itu? Ya. Sebagian ulama berkata ada jaraknya. Nah, dianggap ini hakikat syariah, harus pakai jarak. Tapi ternyata tidak benar dikatakan ada batasan jarak dalam hadis. Kalau begitu, hakikat syariah tidak ada. Ya, di sisi lain Ibnu Hazm, karena dia anggap bahwa tidak ada hakikat syariah, maka yang dipakai adalah bahasa. Karena itu dia di dalam mendefinisikan safar murni secara bahasa. Dan ini juga tidak benar. Sebab ada hakikat apa? Urfiyah. Karena itulah hakikat urfiyah lebih didahulukan. Dan itu yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita ya sekarang ini. Apa perbedaan antara al-usul dengan qawaid? Ya, kalau kaidah dia adalah ketentuan dalam bentuk kalimat ringkas. Kalau usul penjelasan pokok-pokok. Kadang ringkas, kadang panjang penjelasannya. Iya. Kadang ringkas dan kadang panjang. Kaidah kadang dipetik dari usul. Setelah membahas usul ternyata bisa disimpulkan kaidah. Ya, seperti tadi kita sudah bahas masalah perintah. Ini kan pembahasan usul fikih. Nah, dari sini para ulama bikin kaidah bahwa al-amru lil wujub. Itu kan kaidah. Al-amru lil wujub. Nah, itu kaidah dipetik dari pembahasan apa? Pembahasan usul. Ya. Demikian pula cabang ilmu yang lainnya, tafsir maupun yang lainnya. Apakah majaz juga ada dalam bahasa Indonesia? Ya, ya antum yang lebih tahu itu. Dan dulu, seingat saya di pelajaran dulu, ya ada ya pembahasan majaz ya. Pembahasan majaz. Apakah berlaku sekarang apabila kita ketemu orang kafir maka dipenggal kepalanya? Ini saya sudah sebut tadi bahwa ayat itu ada keterangan sebelumnya dan ada keterangan apa? Setelahnya. Keterangan itu kondisi tertentu, bukan di segala keadaan. Ya. Dalam menetapkan sebuah makna yang terdapat dalam sebuah nas, apakah mempunyai kaidah-kaidah tertentu? Ya, inilah pembahasan usul fikih sebenarnya. Ya. Kita belajar ilmu usul fikih untuk tahu ini. Jelas ya? Jadi bagaimana memahami makna dalam sebuah nas? Nah, itu pembahasannya di mana? Ilmu usul fikih. Ini yang sekarang kita sedang bahas. Baik.
Ini banyak pertanyaan di luar materi. Ya, kalimat sobah dan kalimat lail, pagi dan malam, isim ya. Dia menunjukkan waktu. Iya. Menunjukkan waktu. Ya. Kenapa disebut isim bukan fi'il? Ya, sudah disebut di definisi fi'il, harus ada tarkibnya. Susunan katanya yang mengarahkan kepada makna apa? Kepada makna fi'il. Baik, ini dua pertanyaan yang lain saya nggak paham apa yang maksud oleh Ikhwan ini. Pertanyaan terakhir, memang ini ada tentang masalah idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka bertakbirlah kalian. Ya sekarang misalnya imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihahnya belum selesai. Kita lanjutkan membaca atau ikut ruku? Ya. Yang difatwakan oleh ulama kita seperti Syekh bin Baz, kalau sedikit lagi, dia selesaikan cepat. Karena ini tidak bertentangan dengan makna tartib dan ta'kid. Jelas ya tidak bertentangan. Sebab sedikit masih tetap bersambung. Masih tetap bersambung. Jelas ya. Yang dilarang kalau imamnya sudah berpindah gerakan, baru dia apa? Turun. Ya ini yang tidak diperbolehkan. Nah, demikian pula salam. Kalau imamnya sudah salam, dia belum selesaikan bacaan, dia selesaikan cepat, kemudian salam. Tapi jangan terlalu lama ya. Seorang menghindari ya hal-hal yang kadang sifatnya was-was, membuat dia terlalu lama atau tidak konsentrasi bacaannya, muter-muter membaca. Ya. Baik. Ya khilaful aula sudah kita terangkan maknanya. Adapun mukhalif dan mukhalaf itu dua kata lain ya. Kalau mukhalif dia menyelisihi, mukhalaf diselisihi. Ya, dua kata pembahasannya di pembahasan lain. Ya mukhalif dia menyelisihi banyak bentuknya. Kadang dia menyelisihi sifatnya khilaful aula, kadang dia menyelisihi amrun wadihan, perkara yang sangat jelas dia selisihi. Ya. Dan ada bentuk-bentuk penyelisihan yang lain. Kalau mukhalaf dia diselisihi. Ya, diselisih itu kaitannya orang lain menyelisihi. Dan ini juga beraneka ragam bentuknya. Kemarin Ustaz menyinggung sedikit tentang yayasan dan mengutip fatwa Syekh Rabi. Namun kami pernah hadir pada daurah Syekh dari Yaman dan Syekhnya mengharamkan yayasan secara mutlak. Ya, apa memang ada perbedaan di kalangan ulama tentang hal ini? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanya saja sebagian orang tidak paham. Ya, arti kalau seorang ulama memberi fatwa itu saja masalahnya. Ya, sebab mengatakan secara mutlak bahwa yayasan itu adalah bid'ah, ini adalah hal yang bid'ah juga. Ya. Ini kalimat saya nukil diucapkan oleh sebagian masyayikh. Iya. Dia katakan mengitlakkan bahwa semua yayasan, semua jam'iyah adalah bid'ah, itu adalah ucapan bid'ah juga. Iya. Sebab asalnya pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wasilah.
Dan hal-hal yang kaitannya dengan wasilah tidak dimutlakkan dikatakan haram, dan dimutlakkan juga dikatakan apa? Dikatakan boleh. Ya, dikatakan boleh. Karena itu keliru ya, ada yang mengatakan bahwa yayasan tidak ada berkahnya. Ya. Satunya lagi mengatakan yayasan itu banyak berkahnya. Ya, memutlakkan kata seperti ini tidak cocok. Ya. Semua orang paham bahwa yayasan namanya sebuah perkumpulan itu kadang bisa mengundang kepada perpecahan, percekcokan, dan dampak-dampak negatif. Ya, bisa terjadi hal yang seperti itu. Apalagi kalau sifatnya seperti ormas. Ada pemilihan ketua, ya, pemilihan wakil, anggota. Ya. Ini sangat mengarahkan kepada apa? Kepada perpecahan. Jelas ya? Ya. Itu dimaklumi. Tapi bukan artinya sesuatu yang lepas dari itu, tidak ada pelanggaran itu dikatakan haram. Tidak diperbolehkan. Nah, ada pun fatwa dari Syekh Rabi yang kemarin kita terangkan. Beliau hafizahullah ta'ala memberikan nasihat dari apa yang beliau saksikan. Bahwa kebanyakan dari jamiat yang beliau lihat, itu semuanya mengarah kepada perpecahan, mengarah kepada apa? Bentuk-bentuk dari hizbiyah. Karena itu beliau larang. Ya. Beliau larang. Tapi beliau kalau ditanya oleh ikhwan, bagaimana mendirikan yayasan? Kata Syekh, bawa ke sini. Ya, bagaimana bentuk yayasan kalian? Ingin dilihat bentuknya bagaimana? Sebab tidak ada hukum mutlak. Beda kalau saya memberi nasihat umum. Nasihat umum boleh saja saya beri kaidah umum supaya seorang jangan jatuh di situ. Ya, dan ini namanya fatwa saddu dari'ah, menutup pintu. Dan itu difatwakan oleh para ulama kita. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau memberi fatwa. Beliau ditanya, apa hukum menyembelih di kuburan? Ya. Beliau katakan yang difatwakan dalam hal ini, ditegaskan itu kesyirikan. Hal yang diharamkan, mutlak seperti itu. Padahal sebenarnya ada rincian. Ya. Kalau dia menyembelih di kuburan untuk penghuni kubur, itu syirik akbar. Kalau dia menyembelih di kuburan, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyebut nama Allah, ya, hanya berkaitan dengan masalah tempat saja, maka ini tidak masuk ke syirik akbar. Dia masuk kepada syirik asghar atau kepada bentuk dari bid'ah atau khurafat. Itu kan rinciannya. Tapi Syekh mengatakan tidak pantas di fatwa umum kita kasih rincian. Sebab ini membuka pintu untuk orang-orang jahil bergampangan. Ya. Jelas ya? Jadi beliau ada rincian, tapi di fatwa umum beliau tidak mau merinci. Ya. Karena itu harus ditahu bahwa sebagian ulama kita ada yang memberi fatwa seperti itu. Sama tentang yayasan, ada rincian di dalamnya. Tapi di fatwa umum, dikasih satu hukum saja. Itu mengarahkan kepada perpecahan. Ya, supaya orang ingat bahwa banyak yang terjatuh di dalamnya. Tapi bukan artinya asal hukumnya tidak ada rincian. Ada rincian di dalamnya. Nah, ini harus dipahami ya. Seorang yang banyak membaca fatwa para ulama dan duduk dengan para ulama, dia akan tahu bahwa para ulama kita, fatwanya demikian keadaannya. Dan di pembahasan kemarin saya sudah berikan kaidah-kaidah. Ya wallahu ta'ala alam. Apa hukum mendahului imam atau bersama dengan imam dalam mengucapkan amin ketika sholat dijaharkan? Ya, seluruh gerakan mendahului imam itu tidak diperbolehkan dalam sholat, kecuali dalam mengaminkan. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama diperkecualikan kalau apa? Mengaminkan. Dia boleh mendahului imam atau boleh bersamaan dengan imam. Tapi ada cara yang paling afdalnya. Ya. Cara yang paling afdalnya dia bisa imamnya dahulu kemudian dia ikut bersamanya. Ya kalau imamnya sudah membaca A, makmumnya ikut di belakang amin bersamanya. Jelas ya? Nah, itu akan mencakup dua hal. Dia bersamaan dengan imam, tapi dia juga tidak mendahului imam. Demikian. Seorang lelaki menikahi seorang perempuan dalam keadaan hamil. Setelah anaknya lahir, sampai akhirnya anak tersebut dewasa. Apakah si suami boleh menjadi wali pernikahannya?
Kalau tidak boleh, siapa wali anak itu? Apakah pamannya dari pihak ibu atau siapa walinya? Nah, kalau dia hamil dalam keadaan sudah dinikahi dalam keadaan sudah hamil, berarti ayahnya tersebut tidak dihitung ayahnya secara nasab. Tidak boleh dia menikahkannya. Nah, pakai menikahkannya di sini cuma satu. Ya, adalah pemerintah. Dan itu urusannya kalau di kita di sini urusannya ke KUA. Nanti dinikahkan oleh KUA. Nah, itu mudah ya urusannya. Sisa dia ke KUA atau wakil dari KUA, imam yang sudah ditetapkan oleh KUA sebagai imam nikah, ya dinikahkan olehnya dan insyaallah taala itu sudah syah. Baik, saya kira cukup dulu ya sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.